Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Meizani, NRP 14 2019-007, mahasiswi Program Studi Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan jenis pengukuran variabel primary measurement pada dinamika proses. Nah, sebelum masuk ke topik utama, ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu. Hal pertama yaitu mengenai dinamika proses itu sendiri. Dinamika proses merupakan variasi dari kinerja proses sepanjang waktu setelah gangguan diberikan ke dalam proses. Dinamika proses dapat ditentukan dengan menggunakan sistem permodelan, sedangkan metode pengaturan suhu dilakukan dengan sistem berorde 1 dan berorde 2. Dinamika proses ini selalu dikaitkan dengan unsur kapasitas atau capacity dan juga kelambatan atau lag. Dalam bahasa ilmu sistem pengendalian, dikatakan kapasitas proses tergantung pada sumber energi yang bekerja pada proses. Kalau sumber energinya kecil dan kapasitasnya besar, maka proses akan berjalan menjadi lambat. Sedangkan jika sumber energinya besar dan kapasitasnya kecil, maka proses akan berjalan semakin cepat. Hal kedua yang perlu diketahui adalah tentang pengukuran. Pengukuran atau measurement menurut Hopkins dan Athens yaitu suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri tentang suatu objek, orang, ataupun peristiwa. Sedangkan menurut Wiersma dan George pada tahun 1990, pengukuran adalah penilaian numerik pada fakta-fakta dari objek yang hendak diukur menurut kriteria atau satuan-satuan tertentu. Dan menurut Ari Kunto dan Jabar pada tahun 2004, pengukuran atau measurement ini adalah kegiatan membandingkan suatu hal dengan suatu ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Atau dapat disimpulkan bahwa pengukuran atau measurement itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran standar yang disesuaikan dengan objek yang akan diukur. Pengukuran ini bukan hanya untuk mengukur hal-hal yang tampak saja, namun juga dapat mengukur hal-hal yang hanya dapat dibayangkan, seperti contohnya pengukuran secara teoritis, di mana hal-hal yang dapat menghambat proses itu akan diabaikan. Maka dari itu, pengukuran itu dibagi atas dua. Yang pertama, pengukuran secara langsung dan pengukuran tidak langsung. Nah, pengukuran secara langsung itu merupakan proses pengukuran yang hasil pengukurannya dapat dibaca secara langsung oleh alat ukur. Itulah yang disebut dengan pengukuran secara langsung. Contohnya adalah termometer. Jika dalam termometer itu menunjukkan angka 50, maka suhu atau temperatur dari ruangan maupun dari cairan yang diukur adalah 50 derajat Celcius. Sedangkan pengukuran tidak langsung itu bila dalam proses pengukuran tidak bisa digunakan satu alat ukur saja atau tidak bisa dibaca langsung oleh alat ukur, itulah yang disebut dengan pengukuran tidak langsung. Contohnya pada dinamika proses ini, untuk mendapatkan nilai N dan K diperlukan perhitungan dari persamaan Bernoulli terlebih dahulu, di mana nilai K ini merupakan intercept yang kemudian dieksponenkan, dan nilai N ini adalah slope dari grafik tersebut. Nah, selanjutnya, ada jenis-jenis pengukuran variabel. Jenis-jenis pengukuran variabel ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah primary measurement, yang kedua secondary measurement, dan yang ketiga pengukuran external disturbance. Sampailah kita kepada topik utama pada video ini, yaitu jenis pengukuran variabel primary measurement. Primary measurement sendiri adalah nilai parameter fisik yang ditentukan dengan membandingkan secara langsung dengan standar acuan. Informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui indera penglihatan dan sentuhan. Pengukuran primer ini hanya memberikan informasi subjektif. Misalnya yang pertama, kecocokan dua panjang saat menentukan panjang suatu benda dengan penggaris, di mana panjangnya itu dapat langsung dilihat. Yang kedua, mencocokkan dua warna saat menilai suhu baja panas merah. Hal ini dapat dilakukan juga untuk pengukuran pH menggunakan kertas lakmus, di mana warna itu dapat langsung menentukan berapa pH dari cairan yang diukur. Dan yang ketiga, pengukuran waktu dengan menghitung jumlah pukulan jam. Nah, primary measurement pada pengendalian proses ini adalah cara pengukuran variabel proses yang menjadi kontrol objektif pengendalian secara langsung disebut dengan primary measurement. Sebagai contoh, pada sistem mixer tangki berpengaduk, kontrol objektifnya adalah mempertahankan temperatur dan juga tinggi cairan dalam tangki pada harga ketika temperatur itu berada dalam temperatur set point atau yang kita tahu sebagai TSP, dan juga tinggi cairan dalam tangki pada saat tinggi cairan set point atau yang kita tahu sebagai
HSP. Oleh karena itu, usaha pertama yang harus dilakukan adalah memasang alat pengukur yang dapat mengamati nilai temperatur dan tinggi cairan dalam tangki secara langsung. Nah, untuk pengukuran temperatur sendiri akan menggunakan termokopol, sedangkan untuk tinggi cairan dalam tangki akan menggunakan differential pressure cell. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami, juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.